kita masuk pada sumber hukum Islam yang keempat, ya, yaitu qiyas. Apa itu qiyas? Secara bahasa, qiyas diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya, jadi qiyas itu adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, kita kutipkan pendapat Muhammad Abdul Ghani Al-Bajiqani. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qiyas itu adalah ilhaqu amrin ghairi mansurin ala hukmihi bi amri akhar mansusin ala hukmihi li isyraqi bainahuma fi illatin dzalikal hukmi. Yang artinya bahwa yang dimaksud dengan qiyas itu adalah menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas, karena di antara keduanya terdapat persamaan ilat hukum. Jadi apa sih qiyas itu? Qiyas itu adalah menghubungkan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nas. Ya, dicarikan dalilnya di dalam Al-Quran tidak ditemukan, dicari di hadis status hukumnya pun tidak ditemukan. Nah, ketika tidak ditemukan bukan berarti tidak ada hukumnya, bisa dicarikan status hukumnya dengan cara dicarikanlah hukum yang sudah ada di dalam nas. Jika ada kesamaan ilat, maka hukumnya bisa disamakan dengan hukum yang sudah ada. Oke, kita contohkan misalnya, apa sih hukumnya mengkonsumsi narkoba? Dicarilah di dalam Al-Quran, tidak ada dalil tentang narkoba. Tidak ditemukan juga di dalam hadis kata-kata narkoba. Bukan berarti narkoba tidak ada status hukumnya dalam Islam. Dia dihukumi haram. Dari mana hukum haramnya itu bisa didapatkan? Dengan cara dikiaskan. Dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan hukum mengkonsumsi khamr. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa khamr itu adalah haram. Nah, karena antara khamr dengan narkoba ada kesamaan ilat hukum, yaitu sama-sama memabukkan, sama-sama merusak akal, maka hukum antara mengkonsumsi narkoba itu sama dengan hukum mengkonsumsi khamr. Nah, inilah contoh penggunaan qiyas itu. Nah, selanjutnya mari kita lihat boleh tidak menggunakan qiyas. Nah, ini ada beberapa dalil ya, atas kebolehannya menggunakan qiyas. Pertama, dalil Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih." Ya, disuruh kita mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati ulil amri atau pemimpin. Dan jika ada perselisihan terhadap sesuatu, disuruh mengembalikan urusan itu ya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian ada hadis, ya, hadis di mana hadis ini menceritakan seorang sahabat yang ditanya oleh Nabi, ya, tentang bagaimana engkau akan memberikan ketentuan hukum. Maka beliau katakan, aqdi bi kitabillah, saya akan memberikan ketetapan hukum itu berdasarkan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Fa ilam tajid fi kitabillah, lalu beliau ditanya lagi, nah kalau misalnya di Al-Quran tidak kalian temukan, kamu cari di mana?
Fabi sunnati Rasulillah, maka aku cari di dalam sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, kemudian Nabi bertanya lagi, fa ilam tajid fi sunnati Rasulillah, kalau tidak ditemukan dalilnya di dalam hadis, wala fi kitabillah, juga tidak di Al-Quran. Qala, beliau menjawab, ajtahidu ra'yi, aku akan beristihad menggunakan akalku. Nah, disinilah peluang dalil ya, diperbolehkannya menggunakan akal kita ya untuk mengambil sebuah ketetapan hukum. Jadi urutannya kalau mau mencari sebuah ketetapan hukum itu harus merujuk dulu terlebih dahulu kepada Al-Quran. Ya, di Al-Quran dan di dalam hadis. Jika di dalam Al-Quran dan hadis tidak kita temukan penjelasan hukumnya, maka kita bisa menggunakan akal kita untuk tetap mendapatkan ketetapan hukum itu dengan cara-cara yang telah disepakati, yang diperbolehkan oleh para ulama. Nah, salah satunya adalah menggunakan metode qiyas, yaitu menghubungkan status hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran ya, atas suatu persoalan baru yang tidak ditemukan status hukumnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya kita jelaskan syarat-syarat hukum asal. Nah, tadi sudah kita singgung, dalam qiyas itu ada asal, ada furu' dan ada ilat. Ya, ada asal, persoalan pokok, hukum asalnya, kemudian ada furu' dan ada ilah. Ilah ini adalah alasan ditetapkannya hukum itu kenapa. Nah, sekarang akan kita jelaskan syarat-syarat hukum asal. Syarat hukum asal yang pertama, hendaklah dia adalah hukum syariat amaliyah yang ditetapkan oleh nas. Jadi hukum asal ini terdapat di dalam nas, yaitu Al-Quran dan hadis. Sehingga asal itu tidak boleh diambil dari hasil qiyas atau ijma', nggak boleh. Qiyas dan ijma' tidak bisa dijadikan hukum asal. Kemudian hukum asal hendaklah suatu hukum yang dapat dimengerti ilatnya oleh akal. Jadi ada kenapa hukum itu nggak boleh, itu bisa ditemukan ilat hukumnya. Seperti khomer, kenapa khomer dilarang oleh Allah? Ilatnya karena khomer itu adalah membahayakan akal, ya, memabukkan, ya, merusak akal, maka itulah yang disebut dengan ilat. Nah, hukum asal hendaklah suatu hukum yang dapat dimengerti ilatnya oleh akal. Oke. Berikutnya, hukum asal itu bukan hukum yang berlaku khusus. Jadi hukum asal itu bukan berlaku untuk kekhususan tertentu. Ya, suatu hukum dikatakan berlaku khusus apabila ilat tidak tergambar adanya pada selain asal. Artinya, ilatnya itu ya tidak ada selain pada asal itu. Ya, tidak tergambar adanya pada selain asal. Artinya ilatnya itu hanya di asal itu saja. Nah, yang kedua, ada dalil bahwa hukum itu hanya berlaku untuk asal saja. Nah, untuk mengetahui asal ini dua ini. Ya, pertama, ilatnya tidak tergambar ya selain pada asal itu sendiri. Yang kedua, ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum itu hanya berlaku khusus. Ya, contoh seperti kawin lebih dari 4 orang istri. Ini adalah kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak bisa dikiaskan. Ya, Nabi boleh nikah lebih dari 4 istrinya. Kalau umatnya berarti boleh, ya, itu nggak boleh dikiaskan. Ya, karena memang menikah lebih dari 4 itu adalah kekhususan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berikutnya adalah hukum rukun qiyas. Nah, tadi sudah sedikit disinggung
Jadi rukun kias, apa saja yang harus ada dalam kias? Ya, yang pertama adalah adanya pokok, artinya disebut dengan asal. Jadi al-aslu yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Yang kedua adanya cabang yang disebut dengan al-far'u, yaitu persoalan atau peristiwa baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya. Dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui cara kias. Yang ketiga, rukunnya adalah adanya ketetapan hukum atau al-hukmu, yaitu suatu hukum yang ada pada pokok dan ia akan diberlakukan sama untuk cabangnya. Yang keempat, rukun kias adalah adanya kesamaan sifat atau yang disebut dengan al-illah, yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok. Anak-anak sekalian yang berbahagia, jadi ada 4 rukun kias, ada al-aslu, ada al-far'u, ada al-hukmu, dan ada illah. Al-aslu itu adalah persoalan pokok, ya, yang disebutkan hukumnya dalam nas. Contohnya tadi khomer itu asal. Kemudian ada cabang atau al-far'u, contohnya tadi adalah narkoba misalnya. Kemudian ada hukumnya khomer adalah haram. Ada ilahnya tadi adalah sama-sama memabukkan. Karena adanya ilat yang sama, maka bisa diberlakukan hukum asal itu untuk hukum cabangnya. Ya, oke. Baik, selanjutnya kita akan jelaskan tentang syarat-syarat far'un. Ya, syarat-syarat far'un. Pertama, far'unnya itu terdapat ilat yang ada pada asal. Ada kesamaan ilat dengan asal. Kemudian, yang kedua, jangan lebih dahulu ada far'un daripada asal. Ya, jangan sampai far'unnya ada, jadi nggak boleh ada far'un lebih dahulu far'un daripada asal. Contohnya apa? Mengkiaskan wudhu kepada tayamum dalam hal wajib niat dengan ilat sama-sama ibadah. Ya, ini nggak bisa. Kenapa? Karena wudhu lebih dahulu disyariatkan dibandingkan tayamum. Karena itu mengkiaskan wudhu kepada tayamum dalam hal wajib niat adalah tidak tepat. Nah, oke. Ini syarat far'un yang kedua. Nah, yang ketiga, hukum yang dialihkan kepada far'un harus sama dengan hukum asal. Jadi status hukumnya antara asal dengan far'un itu sama. Kalau tadi kita ambil contoh khomer haram, dikiaskan dengan apa tadi narkoba, ya maka hukumnya sama. Khomer haram, narkoba pun haram untuk dikonsumsi. Dan yang keempat, pada far'un tidak ada sifat yang lebih kuat yang bertentangan dengan ilat asal. Ya, far'unnya tidak ada sifat yang lebih kuat yang bertentangan dengan ilat asal. Oke, sekarang kita bacakan syarat-syarat ilat. Syarat ilat ini yang pertama hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang zohir. Yang dimaksud zohir ini ilatnya itu dapat ditangkap oleh panca indera yang 5. Kedua, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang pasti. Ya, ilatnya ini pasti artinya ia mempunyai hakikat yang tertentu, dapat diukur. Nah, dalam ukuran itu pula dengan perbedaan kecil atau ada pada far'un. Ketiga, hendaklah yang merupakan suatu sifat atau keadaan yang munasabah. Ya. Munasabah maksudnya adalah keberadaannya dapat berfungsi untuk mewujudkan hikmah hukum. Ya. 4, hendaknya ia bukan sifat atau keadaan yang hanya terdapat pada asal. Selanjutnya akan kita bahas tentang macam-macam kias. Jadi ada beberapa jenis kias. Yang pertama kias aula.
Apa itu kias aula? Disebut kias aula. Oke, apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada asal. Contoh kias aula ini adalah mengkiaskan memukul orang tua dengan mengatakan ah. Ya, jadi memukul orang tua ya dikiaskan dengan mengatakan ah. Hukum mengatakan ah di dalam Al-Qur'an dikatakan fala taqul lahuma uffin, dan janganlah kamu ya berkata kepada kedua orang tuamu perkataan ah. Nah, jadi mengatakan ah kepada kedua orang tua itu dilarang. Nah, bagaimana kalau memukul orang tua? Dilarang enggak? Nah, untuk mengetahui hukum memukul orang tua ini bisa dihukumi dengan cara mengkiaskan memukul orang tua dengan mengatakan ah. Mengatakan ah saja tidak boleh, berarti memukul yang lebih menyakitkan daripada mengatakan ah tentu juga dilarang. Nah, mengkiaskan sesuatu yang far'unnya lebih utama, inilah disebut dengan kias aula. Ya, karena far'unnya itu lebih utama daripada asal, ya lebih kuat. Ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran hanya disebutkan fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu mengatakan ah kepada kedua orang tua, berarti memukul lebih dilarang lagi. Ya, lebih dilarang ini contoh kias aula. Kemudian jenis kias yang kedua yaitu kias musawi, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un sama dengan asal. Jadi antara far'un dengan asalnya ini sama, kedudukannya sama. Contoh, mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya. Ya, ilatnya adalah sama-sama rusak, ya, ilatnya rusak dan habis. Terkait dengan memakan harta anak yatim ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innalladzina ya'kuluna amwalal yatima zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. An-Nisa ayat 10. Ini adalah dalil yang secara tegas melarang memakan harta anak yatim. Nah, sekarang ini yang jelas, yang dilarang adalah memakan harta anak yatim. Lalu sekarang kalau tidak dimakan tapi dibakar, dirusak, boleh enggak? Ya enggak boleh. Ya, alasannya apa? Baik dibakar, ya membakar itu kan sama, ya, sama dengan merusak, habis. Nah, inilah ilatnya. Jadi antara membakar dengan memakan itu sama ilatnya, yaitu sama-sama habis. Ya, jadi mengkiaskan hukum membakar harta anak yatim dengan memakan ini statusnya sama, yaitu sama-sama merusak. Ya, maka ini adalah contoh kias musawi. Ya, antara far'un dengan asal itu sama. Oke, sekarang kias yang ketiga, yaitu kias dilalah, yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkan.
ada hukumnya tapi tidak mewajibkan. Contohnya apa? Mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang yang sudah balik. Ya. Apakah anak itu wajib berzakat? Nah, ini ada persoalan hukum. Nah, di sini bisa dikiaskan, namun kiasnya ini namanya kias dilalah. Yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada suatu hukum tetapi tidak mewajibkan. Ya, mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang yang sudah balik dalam hal wajib membazarkan dengan ilat sama-sama berkembang dan bertambah. Tetapi ya, karena dia belum balik, maka tidak diwajibkan baginya untuk mengeluarkan zakat. Sehingga kias yang seperti ini mengarah kepada hukum tetapi tidak mewajibkannya. Ya, ini yang disebut dengan kias dilalah. Oke, jelas ya? Jadi harta orang balik dengan harta anak-anak, ya, zakat enggak? Nah, kalau dikiaskan ada kesamaan ilat, yaitu sama-sama berkembang hartanya, bertambah hartanya. Tetapi yang satu balik, yang satu masih anak-anak. Nah, anak-anak ini tidak wajib. Nah, ini namanya kias dilalah. Kemudian yang keempat, kias syabah. Ya, contohnya adalah hamba sahaya yang cacat karena kejahatan orang lain. Apakah wajib ganti rugi? Nah, jika ada seorang hamba sahaya atau budak dilukai oleh orang, apakah orang tadi wajib ganti rugi? Nah, terkait dengan ganti ruginya ini, apakah ia dikiaskan dengan orang merdeka karena sama-sama anak Adam, ataukah dikiaskan dengan benda karena sama-sama harta milik? Nah, ini namanya kias syabah. Ya, kias syabah. Dicari mana yang lebih sama, ya, mana yang lebih dominan persamaannya. Ternyata persamaannya dengan harta itu lebih banyak daripada persamaannya dengan orang merdeka. Memang budak juga orang, ya kan? Orang merdeka juga orang, yaitu sama-sama keturunan Adam. Hanya bedanya ini, ya, dia budak ini lebih cenderung, lebih tepat dikiaskan dengan benda. Alasannya karena ia dapat dijual, dipusakai, dihibahkan, dan diwakafkan. Nah, kias yang seperti ini namanya kias syabah, yaitu kias yang memilih mana yang lebih banyak kesamaannya. Nah, itu ya, antara seorang budak, ya, apakah dikiaskan dengan benda ataukah dikiaskan dengan anak Adam. Oke. Selanjutnya adalah kias adna. Nah, kias adna yaitu kias yang far'unnya lebih rendah kedudukannya daripada asal untuk mendapatkan hukum yang sama. Contoh kias adna, mengkiaskan perhiasan perak bagi laki-laki dengan perhiasan emas tentang haram hukumnya dengan ilat berbangga-bangga. Oke. Memakai perhiasan emas bagi laki-laki itu adalah haram hukumnya. Nah, bagaimana kalau dia menggunakan perhiasan dari perak? Nah, kalau ilatnya adalah sama-sama berbangga, sama-sama dilarang. Mau perak ataupun emas, kalau sombong di dalamnya, maka dilarang. Nah, dikatakan adna jika yang dikiaskan atau far'unnya itu lebih rendah kedudukannya. Tentu antara emas dengan perak, tentu perak lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan emas. Nah, karena lebih rendah, itulah yang disebut dengan kias adna. Ya, kias adna. Baik, demikian penjelasan kita tentang kias dan ijma. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami
Ustadz harapkan dibaca juga buku referensi yang lainnya untuk menambah kesempurnaan pemahaman yang ada ini. Demikian, atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih, dan atas segala kekurangannya mohon dimaafkan, dan koreksiannya billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.